Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengorbanan sahabat itu ada yang disiksa dengan siksaan luar biasa. Bahkan ada sahabat yang hijrah ketika seperti keluarga Abu Salama, Ummu Salama, dan Salama itu sendiri, ini bapak ibu anak. Persis dia hijrah dicegat oleh gerombolan kaum kafir. Maka istri disiksa dan dipisah, anak pun dipisah. Suami yang disiksa dan dibiarkan pergi jalan sendiri. Tidak ada yang ketemu ini anak suami istri, Pak. Abu Salama itu ketemu dengan Ummu Salama di Madinah setelah 1 tahun lebih, baru ketemu suami istri. Setelah berpisah 1 tahun, Pak, akibat hijrah. Ummu Salama tidak ketemu suami, Abu Salama juga tidak ketemu dengan istri. Ya, ini sebuah risiko. Bagaimana syahadat kita itu la ilaha illallah hidup. Nah, kalau mereka dari Mekah ke Madinah itu bukan sebuah contoh harus begitu Mekah Madinah tidak. Ini kasus. Kalau dari Rapokaling kemana. Dan itu perpindahan yang fisik. Tapi ada hijrah. Al-hijrah itu al-intikalu minasyai' ila syai'. Pindah itu, hijrah itu berpindah keadaan. Jadi kalau ada yang menghalangi bapak ibu untuk menyatakan Allah itu benar, Quran itu benar, Nabi itu benar, sunnah Nabi benar, lalu tidak bisa tegak, nah, ada masalah itu. Itu yang mesti bergeser dari situ. Mesti bergeser. Salat subuh misalnya sering tertunda, ada masalah. Kenapa tidak bisa berubah? Quran jarang disentuh di rumah kita, apalagi diperdengarkan, apalagi diamalkan. Oh, berarti rumah itu butuh prosesi hijrah. Kalau masih ada aurat-aurat kelihatan di rumah kita, yang kita suami, istri, anak, lalu tidak bisa tegak urusan syariat, ada mau dirubah itu. Masih ada asap-asap rokok, mesti dirubah. Sudah jangan masih ada anak belum bangun, oh mesti hijrah. Masih ada transaksi riba, mesti dirubah. Ya, hidup ini jangan sekalian bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Jadi bergerak ini wajib. Sesudah Islam bersyahadat, kita bersyahadat, jaga syahadat kita, jangan sampai ternoda, jangan sampai ada kesyirikan, ada bid'ah, ada maksiat. Itu 3 ini mesti titik dari sini. 3 titik besar. Tinggalkan syirik, bid'ah, dan maksiat. Ini titik hijrah paling besar. Al-muhajiru manahallah anhu. Hijrah hakiki adalah bukan berpindah secara fisik, tapi bagaimana bergerak dari sesuatu yang Allah larang, tinggalkan. Dan ini butuh saling bantu, Pak. Jika suami yang seperti itu, istri bantu. Istri yang seperti itu, suami bantu. Jika anak begitu, suami istri yang bantu. Tidak boleh di rumah kita ada prosesi syariat diinjak lalu kita masih hidup. Berarti harus ada keberanian melawan itu. Nah, itu yang kita bahas yang lalu. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah
ulaika yarjuna rahmatallah. Sungguh orang berimanlah, orang yang berhijrah, orang yang berjihad. Iman dipastikan terawat. Hijrah berproses berubah, Pak. Jadi hijrah tandai proses berubah lebih baik, berubah lebih baik. Jangan pernah berhenti menuju Allah. Cari ridhonya, cari rahmatnya, cari kasih sayangnya, cari ampunannya, cari yang Allah maui. Dan inilah hidup. Innamal haya rihlatun ilallah. Sungguh hidup ini bergerak, berjalan menemui Allah. Dan ini yang kita mau. Jadi hijrah tidak boleh, tidak ada kata pensiun, tidak ada kata berhenti, terus. Kita berharap kalau Nabi hijrahnya Mekah Madinah, jangan setengah-setengah. Jadi tolong bapak-bapak yang sudah hijrah sekian tahun yang lalu, jangan berhenti. Kalau bapak hijrah tidak sampai-sampai, berarti hijrah dari Mekah ke Madinah sudah 20 tahun berjalan, tidak mau pi mana itu. Maka hijrahnya apa? Hijrah apa? Hijrah kasasar. Kalau disiksa di jalan itu mendingan. Kalau ditahan di jalanan mendingan. Yang saya khawatir kalau peta hijrahnya itu mapnya keliru. Bilang dirinya hijrah tambah jauh, tambah bilang berhenti mak di sana belajar, pindah belajar hijrah, tapi hijrahnya tambah menjauh dari syariat. Jadi bapak silakan periksa baik-baik, Pak, mapsnya di mana makai sekarang, di peta mana sekarang. Dan tidak ada hijrah jemaah sekalian yang tulus, masa yang mulus, tidak ada. Semua prosesi hijrah itu untuk perjuangan dan butuh yang disebut dengan mujahadah, kesungguhan untuk menanggung semua resiko, Pak. Ya. Seperti yang saya sampaikan, banyak teman-teman kita yang sudah menempuh jalur hijrah, sudah punya gaji 30 juta, lalu tiba-tiba hilang semua itu. Hilangkan itu, tinggalkan itu. Lalu dia pergi menjadi penjual bensin botol-botolan, Pak. Yang hanya dapat 500 mungkin per botol. Kalau dulu dia dapat 5 juta. Kalau ini cuma 500 rupiah per botol. Tapi situ nikmat, situ kebahagiaan. Itu yang keperisa, Pak, di rumah kita. Dan ini tahu kapan bisa hijrah, Pak? Kalau ada ilmu. Orang yang bisa hijrah itu karena ada prosesi ilmu. Kalau dia tidak tahu mana yang benar, mana yang batil, bagaimana mau ditinggalkan? Dia berasa pada zona nyaman kejahilian, zona nyaman dalam kesyirikan. Dia tidak bisa pindah. Ya, kita mau ini tidak benar. Nah, gimana saya bisa hijrah? Gimana saya bisa tinggalkan? Ya. Insyaallah jemaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, semangat hijrah ini mesti dihidupkan. Mesti dihidupkan. Kalau tidak ada semangat hijrah, Pak, ya lebih baik berhenti saja hidup. Daripada lanjut, tapi lanjut juga salah.